laki-laki, dia pemakai narkoba juga. Tangannya diikat ke samping-samping, kakinya diikat, kan ngamuk-ngamuk terus. Saya bilang, berisik, saya sampai marah. Kan teriak-teriak. Itu dia teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Kayaknya udah ngomong apa, ngomong ini, ngomongnya udah kemana-mana. Saya hadepin terus. Saya udah berapa orang lihat orang mau meninggal. Ternyata sulit. Sampai teriak-teriak, ini tangannya buang, ngamuk-ngamuk, udah diem. Ini kayak ayam disembelih gimana? Kayak gitu. Ayo dong, Beng, angkat, Beng. Lama amat sih. Beng, lu di mana? Ada nggak, Beng? Gua butuh banget, Beng. Beng. Wilson, kenapa kamu nak? Nah, istighfar nak, istighfar. Ibu udah bilang, kamu jangan memakai lagi nak. Astagfirullahaladzim, istighfar nak. Sabar, ada petugas rumah sakit mana lagi? Hah? Wilson! Jangan tinggalkan ibu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku benci sama kamu. Aku benci sama kamu. Benci sama kamu. Siapa kamu? Aku benci sama kamu. Pergi! Pergi! Jangan! Aku benci sama kamu, Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah ya qayyum. La ta'khudhuhu wa la nawm. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku yang sudah meninggal yang belum pernah aku temui. Aku sangat menyayanginya. Ibu, aku kangen ibu. Aku yang bertemu ibu di surga. Aku yang bertemu dengan ibu. Iman, anak yang begitu aku benci, ternyata sangat mencintai aku. Maafkan ibu, Iman. Rahim tahu rasa. Akan kubakar baju-baju anak. Kenapa nggak bisa? Kamu menyakiti anak. Kenapa kamu? Kamu ngapain kok di bawah kayak gini? Gak apa-apa mas. Bangun. Untung ada kamu. Kenapa sih? Kok Bu, celana sama Anuk Iman kok ada di sini? Kamu mau ngebakar pakaiannya Iman? Iya. Astagfirullahaladzim. Man, yuk kita bawa masuk aja pakaian kamu. Kita cuci ya, kotor nih soalnya. Jadi Pak Amin sendiri juga
karena sering bergaul dengan itu jadinya aura kita jadi tenggelam. Pola tidurnya terganggu karena efek arwah gentayangan minta tolong. Beberapa arwah-arwah tersebut yang meninggal bunuh diri, jatuh, loncat dari gedung, kemudian juga berantakan, kegiles mobil dan berantem saling tusuk-tusukan. Itu mereka kalau ada Pak Amin ngurusin juga dengan tulus dan baik, mereka juga jadinya jadi kecenderungan pengen minta tolong didoakan. Kondisi mayat berantakan dan beraneka ragam, kematian tragis dan lingkungannya jadi terganggu. Artinya di sini karena kamu banyak ngadepin kayak gitu-gituan, saya kok curiga ya kamu punya lingkungan jadi agak sedikit terganggu gitu, agak. Ya, betul ya? Bapak! Aduh! Man, iya. Aduh, kurang ngajar kamu ya. Tenang, kok sama anak sendiri jahat banget sih? Dia kan masih kecil, lagi pula dia kan sudah minta maaf. Ini tuh bukan urusan kamu ya. Ngapain kamu ikut campur? Ibu kalau saya perhatiin suka kasar sama anak sendiri. Kalau terus-terusan dia begini, ibu bisa saya laporin ke polisi tuh. Iya betul. Silakan, laporin sama polisi, saya nggak takut. Lihat nanti ya, Ayo, Bu. laporin. Ayo, Kak, kita laporin. Apaan sih, Bu? Ikut campur aja sama orang. Masuk kamu, masuk, masuk. Bah, tolong. Sekarang Mbah harus bunuh anak itu. Namanya Iman, Mbah. Iman? Iya, Mbah. Iman itu anaknya Laras. Yang merebut suami saya. Yang dulu ibunya kita bunuh. Sekarang anaknya harus kita bunuh, Mbah. Oh, sebentar. Iman. Kacau. Aku harus pergi dari sini. Hei! Kemana kamu? Pergi kamu. Kita lahir dan kita dilahirkan miskin, itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, itu baru salah kita. Miskin hati, miskin materi, miskin iman, ya, itu baru salah. Jadi usaha Bapak yang sangat mulia ini bagi Robi pribadi, ini nanti pasti akan menjadi penolong Bapak nantinya. Kalaupun Bapak mungkin nanti ketika meninggal, misalkan ya Pak ya, kita na'udzubillahi min dzalik, Bapak hampir menyentuh pintu neraka, saya yakin mereka yang ini akan menolong Bapak. Doa-doa mereka akan menolong Bapak. Aminin Bapak. Amin. Udah waktunya kamu ketemu sama ibu kamu. Walaupun cuma kuburannya aja. Iya ya. Orang-orang yang telah meninggal dengan cara yang tidak wajar seringkali menuntut balas. Kita sebagai yang masih hidup, sebaiknya membantu dan mendoakan agar masalah mereka cepat selesai dan mereka bisa tenang di alam sana dan tidak gentayangan lagi untuk mengganggu kita. Ini menjadi pelajaran buat kita supaya tidak berbuat sewenang-wenang. Karena sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan balasan karma dari perbuatan tersebut. Dan kita tidak akan bisa menghindar dari karma itu.